Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya ajak saudara-saudari untuk mengingat di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kalau kita biasa bersih di dalam pikiran kita, bersih di dalam perasaan, bersih di dalam perilaku, maka ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita merasa tidak nyaman, terganggu jiwa kita, dan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita. Saudaraku, tapi memang kalau boleh saya katakan ada orang yang memang nyaman dengan kebencian di dalam hidupnya. Dendam, pikiran-pikiran yang kotor, perilaku-perilaku yang jahat yang mereka merasa fine-fine aja dengan semuanya itu. Orang model begini kadang tidak peduli dengan orang lain itu mau rugi, mau hancur nama baiknya, pekerjaannya mau remuk, mau apapun. Bukan urusannya dia, rasanya begitu. Dia tidak peduli orang sakit hati atau tidak sakit hati. Dia masa bodoh, saudaraku. Dan herannya orang model begini nyaman dengan keadaannya itu. Maka sekali lagi pagi hari ini kita tidak luput dari kesalahan, betul saudaraku. Kadang kita kenapa aku lakukan itu, kita menyesal ya. Maka ayo pagi hari ini kita memulai dengan saya mengajak, ayo kita harus membangun hidup kita dengan naluri yang bersih. Tentu ini butuh pembiasaan dari latihan-latihan kehidupan kita dari waktu ke waktu, hari ke hari, sampai kita bisa tepat di pemandangan Allah. Kalau di ayat yang lain di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudaraku, ingat ya, semua yang kita lakukan itu akan menentukan nasib kekal kita. Maka jangan jemu-jemu dengan renungan-renungan model begini yang memberikan teguran setiap hari, memberikan ingatan-ingatan kepada kita untuk kita kembali ke track Tuhan. Saya juga sama berjuang, saudaraku. Kita bareng-bareng kembali ke track Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita sadari atau yang kita sadari kita tidak tepat di pemandangan Allah. Ya, jadi semuanya itu tidak dimulai dari hal-hal yang bersifat mistik, tapi hal-hal yang bersifat natural. Sikap atau respon atau tanggapan yang kita lakukan dalam harian hidup kita. Kita periksa. Apakah keinginan-keinginan kita ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Amin ya saudaraku. Kalau kita melihat kekristenan yang dimiliki banyak orang Kristen, sebenarnya jauh dari kata standarnya Allah, saudaraku. Ladang hidupnya itu kotor, ruangan hatinya kotor. Maka pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, ayo kita semua mestinya ruang hati kita itu hanya diisi oleh Tuhan dan digarap oleh Roh Kudus semata. Betul ya, kehadiran Roh Kudus itu menjadi penggarapan yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena kalau ruangan hati kita diisi oleh Tuhan, maka kalau ada barang-barang tertentu atau keinginan-keinginan dalam hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita bisa merasa tidak sejahtera, saudaraku. Karena Tuhan tidak nyaman dengan hal itu. Kalau kita membuka hati kita hanya untuk Tuhan dan belajar membuang segala keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, bersih hati kita, bersih pikiran kita, maka kita akan akrab dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang boleh saya katakan itu menjadi keharuman di mata Tuhan.
Kalau ada sesuatu yang bukan kehendak Allah ada di dalam diri, pikiran, dan keinginan kita bisa terganggu. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita harus punya perasaan dan kepekaan itu. Oleh sebab itu kita pasti tidak bisa bersahabat dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah kalau sudah di stage-stage ini. Boleh berteman tetapi di dalam batas tertentu. Karena kita memang harus bersosialisasi kan, betul kan saudaraku, tetapi gak bisa ngeblend lagi kayak dulu. Ya, saya ngomong begini supaya kita benar-benar memilih teman yang bisa membawa kita semakin lari di dalam percepatan kepada Tuhan. Ya, kita harus bisa begitu. Mau tidak mau kita harus memilih teman kita. Di satu sisi kita harus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah juga. Jangan lupa, karena sejatinya kita pun tidak akan betah hidup bersama dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah kalau kita sudah ada di level-level ini. Maka hidup benar di mata Allah itu tidak bisa dibuat-buat, saudaraku. Tapi kadang kita sering jatuh. Nah, kalau sudah jatuh segera minta ampun sama Tuhan. Maka kita bukan hanya melakukan hukum, tetapi hidup benar di mata Allah itu menjadi karakter kita. Kesucian itu jadi karakter kita. Lama-lama jadi kodrat hidup kita. Dan inilah yang dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 sebagai kodrat ilahi. Kalau sampai kita bisa berubah, yang Alkitab katakan berkodrat ilahi, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya yang kita miliki. Lebih sukses dari segala kesuksesan di dunia ini. Lebih berhasil dari segala keberhasilan di dunia ini. Lebih dari segala keuntungan dan apapun yang boleh saya katakan rezeki itu adalah kalau kita bisa melakukan ketepatan di mata Allah. Itu adalah harta abadi, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah minta ampun kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena ia tidak pernah berbuat salah. Artinya dalam segala hal dia hidup tepat di pemandangan Bapanya. Kita harus sampai di situ meskipun tidak gampang. Biar menjadi karakter kita. Yakni tidak berbuat salah. Tapi mungkin gak, pastor? Mungkin kalau kita terus berjuang. Meskipun jatuh bangunnya itu latihan yang seumur hidup. Wah, berat banget saudaraku. Ya kita mungkin saudara-saudari pencinta renungan The Message bertanya, bagaimana mungkin pastor? Apa kita bisa sampai tidak berbuat salah? Saya boleh katakan kalau kita berjalan dengan Roh Kudus ya seharusnya bisa. Punya masalah atau tidak punya masalah, jalan aja sama Tuhan. Ini rahasia kehidupan orang yang bergulat dengan Tuhan sih, saudaraku. Ya, boleh saya katakan begitu. Karena orang yang bergulat dengan Tuhan itu tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Itu akan ada sesuatu yang ada power khusus yang Tuhan berikan untuk seseorang itu bisa melampaui rata-rata. Wah, luar biasa lah. Maka saya boleh katakan bisa, asal kita mau. Bisa gak hidup lempeng di mata Tuhan? Bisa asal kita mau. Tapi latihannya seumur hidup. Ingat ya saudaraku, orang yang masuk kerajaan surga itu bukan hanya orang yang tidak berbuat salah. Tetapi orang yang mempunyai kodrat tidak bisa berbuat salah lagi. Jadi biar kita miskin, dikhianati, dibuang orang tua, dibeda-bedakan oleh mertua, orang tua. Aduh, kita tidak punya siapa-siapa, tidak punya anak. Mungkin ya begitu ya. Tapi asalkan kita punya keadaan hati yang bersih, yang baik. Ya, pikiran yang baik, yang bersih. Itu cukup saudaraku. Kalau keberadaan kita, sifat, karakter, pikiran, hati adalah keadaan yang Allah mau, aduh, itu kita jadi bangsawan surgawi.
Karena ini adalah modal utama kita untuk dapat memiliki suatu hari kematian yang bermartabat di mata Allah. Jadi milikilah hati yang bersih, saudaraku. Jangan jahat sama orang. Ya, udahlah, jangan jahat sama orang. Pikiranmu yang bersih, jangan jahat sama orang. Ya, jangan biasa gibahin orang, jangan biasa jatuhin rezeki orang. Udah, kamu makan ke restoran gak enak, ya udah diem. Gak usah kemana-mana. Matiin makannya orang buat apa? Jangan jahat. Udah, biasain untuk diam, gak usah banyak omong. Ya, hatimu bersih, pikiranmu bersih. Kamu matiin rezeki orang, kasihan kalau banyak mulut yang harus dikenafkahi dari rezekinya dia, gimana? Betul gak saudaraku? Apalagi dalam kemajuan sosial media hari ini, hati-hati. Mulutmu harimaumu, hati-hati saudaraku. Saya sekali lagi ingatkan, gak usah sok-sokan, wah gak apa-apa ini. Kasihan orang. Makanya milikilah hati yang bersih, pikiran yang bersih. Udah, kamu makan satu piring berapa ribu sih? Gak enak sekali, ya udah diem, gak usah datang lagi. Udah cukup. Gak usah keluar-keluar di sosial media ini dan itu. Kasihan yang punya restoran, yang punya tempat makan, yang punya warung. Kalau kamu nulisnya baik-baik, ngomongnya baik, wah enak apa ya, jadi berkat buat mereka. Tapi kalau enggak, kasihan. Kita harus mulai mikir itu. Bersihkan hati kita, hati-hati. Kalau ada orang-orang yang sudah nyalain kita, ya udahlah. Pokoknya orang itu udah lewat, udahlah. Ya udah pergi dari hidup kita, ya sudah. Udah selesai gitu loh. Ini gak gampang memang. Saya pun masih jatuh bangun. Tapi ayo berjuang bareng saudaraku. Ya, kita mau buka hati kita hanya untuk Tuhan. Belajar segala keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jahatin orang, musuhin orang, dendam sama orang. Rusak rencana, rusak apapun tentang orang lain. Aduh, udahlah. Nama baik orang, harga diri orang. Udah selesai. Kita mau bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Ngapain nyimpen sampah? Amin. Wah itu tapi mertuaku, mamahku, papahku, kakakku, adikku. Siapapun lah teman pelayananku ini dan itu pasti pernah melukai kita. Ayo beres-beres saudaraku. Bersih-bersih lah. Bongkar gudang ya. Sale, jual semuanya, gudang-gudang di dalam tuh keluarin semua. Maka kita baru bisa akrab dengan keharuman Tuhan. Kalau enggak bisa saudaraku. Ya sekali lagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yuk beresin hati dan pikiran kita. Semua untuk kesenangan Tuhan saja. Ya, GSKI Rebot Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkatimu.